Pemirsa, fenomena saat ini adalah menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, publik disuguhkan dengan maraknya pengibaran bendera One Piece dengan simbol tengkorak ala bajak laut hingga menjadi atensi pemerintah. Pesan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air melalui perjuangan prajurit TNI di tengah situasi masyarakat yang mengalami degradasi kepercayaan terhadap pemerintah harus terus dibangkitkan. Pesan nasionalisme dan cinta tanah air itu disampaikan oleh seorang sutradara film perang, Rahabi Mandra, dalam karyanya Believe 2025. Film yang mengangkat kisah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto ini membawa publik menyelami konsekuensi psikologis dan sosial dari perjuangan membela negara yang mengisahkan tentang takdir, mimpi, dan keberanian. Karya yang diadaptasi dari kisah nyata yang tertuang dalam buku biografi Believe based on a true story about faith, dream, and courage, karya Valen Hartadi dan tim, dibalut dalam latar sejarah Operasi Seroja 1975 serta misi ke Timur Timur pada 1995 dan 1999. Menurutnya sudah lama tidak ada film tentang nasionalisme, patriotisme, nilai-nilai itu yang harus melekat di anak-anak muda dalam membangun karakter mereka. Di dalam situ ada macam-macam kan, ada tentang kesetiaan, ada tentang pengorbanan, ada tentang keberanian, ada tentang kepasaran, ada tentang orang berhubungan dengan orang tua seperti apa. Banyak yang bisa dibawa pulang dan mungkin malah bisa jadi cerminan. Mengisahkan tentang tumbuhnya seorang anak bernama Agus dalam bayang-bayang sang ayah, Serka Dedi, prajurit yang gugur di medan perang. Masa kecilnya penuh luka dan kemarahan, namun kematian sang ayah mengubah segalanya. Agus akhirnya memilih menjadi prajurit dan terjun ke medan perang seperti ayahnya, menghadapi konflik yang menguji batas fisik, mental, dan jiwanya. Di tengah pertempuran, Agus bertemu musuh lama ayahnya, memaksanya merenungkan kembali makna keberanian, keluarga, dan harga dari pengorbanan. Kisah Agus yang diperankan Ajil Dito menggambarkan seorang pemuda dari keluarga tidak utuh yang kemudian memilih jalan hidup sebagai prajurit menjadi benang merahnya. Memerankan karakter Agus ini membuat aku jadi punya POV lain. Pelan-pelan aku mulai sadar kalau kayaknya yang berjuang tuh di skrip ini bukan cuma tentara nih. Tapi ada keluarganya. Ada juga ibu yang nunggu anaknya pulang atau enggak. Ada juga bapak yang nunggu anaknya pulang atau enggak. Ada adik yang nunggu abangnya pulang atau enggak. Jadi mereka semua berjuang ketika mereka harus siap dengan ketidakpulangan dari para prajurit yang sedang berangkat tugas gitu. Tidak ada yang tidak berjuang, bahkan si villain-villainnya juga, Milo, Abel. Mereka semua berjuang demi tanah mereka, demi apa yang mereka lindungi. Diharapkan hal ini dapat memberi harapan untuk seluruh elemen berubah untuk menjadi lebih baik dengan sebuah nilai kejujuran. Ray Swantaro, Bali TV.